Kita akan mengawali ibadah di saat ini dengan menyanyi bersama sambil pemasangan lilin, Bapakku datang padamu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, masih belum tahu semangat. Mau ulang dulu. Selamat pagi. Ya, adik-adik sekolah minggu selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi Enci mendengar selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kembali lagi dengan Enci Sisi di sini. Di hari Minggu, setanggal berapa ini? Setanggal 30? Oh, setanggal 31 Mei tahun 2020. Dan puji Tuhan, saat ini kita akan kembali beribadah sekolah minggu. Oleh karena itu, Enci sampaikan selamat datang di ibadah minggu anak sekolah minggu Gemim Baitul Kolongan. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, mari semua sama-sama dengan semangat Enci undang semua bangkit berdiri. Ayo berdiri, orang menyanyi lagu dengan gerakan yang meriah, dengan hati yang penuh sukacita. Orang menyanyi lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Semua dengan gerakan, ayo. Baik di kanan sambil bertepuk tangan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
orang persiapan menyanyi untuk Tuhan. Saat ini lagi orang masih semangat untuk menyanyi untuk Tuhan. Enci undang semua berdiri. Ayo berdiri. Sebelum orang mau menyanyi, Enci mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati. Kamu diberkati. Oh mantap, kita semua diberkati. Tolong beri kemuliaan untuk Tuhan. Tolong tepuk tangan untuk Tuhan. Nah oleh karena itu, kalau orang semua merasa diberkati, orang percaya orang memiliki Allah yang besar. Good. Nah orang mau menyanyi sekarang lagu lagi. Sebelum orang udah masuk dalam doa pembukaan, orang mau katakan bahwa Allahku besar, kuat dan perkasa. Ayo. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi apa? Oh semua. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Mana? Gunung diri, apa lagi? Sungai diri, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bersyukur pagi hari ini semua ada baik-baik saja. Nah adik-adik, orang mau berdoa sekarang. Mana itu sikap berdoa? Yang pertama tentu kunci itu tangan, lipat baik-baik itu tangan. Yang kedua tutup itu mulut supaya tidak bercerita. Yang ketiga badengar supaya orang berdoa dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dengan sikap berdoa sementara duduk yang manis, Enci yakin semua anak-anak sekolah minggu ini ada duduk manis. Semua duduk manis, ayo. Nah, orang mau berdoa. Sekarang apa yang Enci ucapkan, apa yang Enci sampaikan, adik-adik semua tolong diikutin ya. Ayo. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih banyak Terima kasih banyak buat hari yang Tuhan berikan. buat hari yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau beribadah. berkatilah kami Berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Jadilah menurut kehendak-Mu. menurut kehendak-Mu. Amin. Amin. Nah, Enci undang semua bangkit berdiri. Ayo, orang mau memuji Tuhan, orang mau memuliakan nama Tuhan. Orang mau menyanyi satu pujian yang berkata bahwa ku mau mencintai ku mau mencintai Yesus, ku mau cintai Yesus. Semua sebelum orang mau mengaku dosa, semua orang menyanyi dulu untuk Tuhan lagu yang berkata ku mau cintai Yesus. Semua sikap berdoa, ayo. Kunci ulang itu tangan. Ku mau cintai Yesus. Menyanyi dengan sungguh-sungguh nih. Yo. Pelan-pelan yo, yang penting itu suara dapat dengar. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun keadaan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, harapanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, Bapa
berdoa yang manis bagaimana? Orang suka berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, ini kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa memberkati kami, anak-anak sekolah minggu yang berada di Jemaat Gemim Baitul Kolongan. Saat ini Tuhan, kami akan mulaikan akan ibadah kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan cerita. Engkau menuntun kami Tuhan, agar supaya kami dapat mengikuti akan firman pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Engku Jimmy. Nah, adik-adik sekalian, orang akan masuk dalam cerita Alkitab. Nah, kalau tadi orang so menyanyi untuk Tuhan, so apa lagi? So berdoa. Tadi lagi orang so melakukan gerakan untuk pemulihan nama Tuhan. Nah, saat ini sebelum orang masuk dalam pembacaan Alkitab dan cerita Alkitab, orang mau menyanyi lagi untuk orang semua yang sudah berdiri. Ayo berdiri yang di rumah. Ayo berdiri. Orang mau menyanyi untuk pemulihan nama Tuhan dengan pujian yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, semua yang bergerakan. Nah, saya mau tanya, tahu? Kalau tahu, orang menyanyi dengan gerakan di pagi ini. Ayo, semua berdiri. Menyanyi senyum-senyum ya. Senyum. Kalau kamu tinggal di dalam aku, silakan duduk semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dan hari ini, semua so rindu. Semua so rindu toh. Saat ini orang akan dengar cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh ketua apa? Ketua KPA Gemim Baitul Kolongan. Sama masih ingat? So lama di rumah siapa kata? Orang ketua. Hah, siapa? Enci Ira. Oke, Enci Elvira pada pagi hari ini akan melayani orang so rindu. Mau dengan Enci Ira, adik-adik so rindu. Enci Ira so rindu. Mau melayani adik-adik sekolah. Oleh karena itu, saat ini pagi hari ini orang akan mengundang Enci Ira untuk melayani kita dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya. Adik-adik, saya siap untuk mau baca Alkitab dan mau dengar cerita? Siap. Pintar sekali. Mana tuh Alkitab? Coba angkat semua, pegang, angkat semua tuh Alkitab. Ada? Luar biasa. Semua sesiap kan? Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, orang mau baca Alkitab, di mana pelajaran kita hari ini itu ada di kitab Lukas. Nah, ada di perjanjian mana itu? Kalau Lukas ada di perjanjian mana? Perjanjian baru. Oke, orang buka Lukas 11
11 ayat 1 sampai dengan 13. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau sebuka tuh Alkitab semua, kalau orang mau baca Alkitab, orang mesti apa kita dulu? Mesti apa? Mesti berdoa, minta kekuatan, minta penerangan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Sudah apa semua? Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, kalau semua sebuka Alkitab, orang mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, anak-anak yang masih kecil-kecil ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memahami apa yang Engkau maksudkan dalam firman-Mu. Inilah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang mau membaca, yang mau belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, pembacaan Alkitab kita akan baca melalui video. Nah, jadi adik-adik, bagi yang melihat atau menyaksikan cerita Alkitab, menyaksikan atau mengikuti ibadah lewat YouTube, nanti adik-adik mau lihat dia video. Dan yang lewat pengeras suara, boleh dengar lewat pengeras suara, ya. Jadi di mana betul orang bacaan? Lukas 1, Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Oke. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. lalu katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rejeki pada hari ini. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan.
bisa terus belajar supaya terus memuji Tuhan, kan? Oke, adik-adik di rumah, anak-anak yang ada di sini juga, orang baca Alkitab bersama tadi. Dia punya judul Encira ulang mutannya, di judul apa? Hal berdoa. Adik-adik, Encira ada gambar ini. Siapa yang tahu gambar apa ini, Kak? Satu gambar apa? Aduh, pintar sekali. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, adik-adik, biasanya ini ikan dan telur disebut apa atau dipakai untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Makan, sebagai bahan makanan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab yang orang baca tadi, Tuhan Yesus juga menceritakan perumpamaan tentang ikan dan telur, di mana Tuhan Yesus bilang kalau anak meminta roti atau makanan Pak orang tua, yang mungkin mau kasih apa? Ular. Kemudian minta telur, yang mungkin kasih kalajengking. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, jadi itu yang mau dikatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin memberi yang nyanda baik sesuai dengan adik-adik ada minta. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, tadi di awal bacaan Alkitab ada bilang di suatu tempat Tuhan Yesus sementara apa? Sementara berdoa. Kaget datang dia punya murid-murid. Kan dia punya murid-murid, bilang pada dia, Tuhan Yesus kasih ajar buat orang berdoa. Sama dengan Yohanes, ada kasih ajar pada dia murid-murid. Kok apa yang Tuhan Yesus ada kasih ajar pada dia murid-murid? Doa Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Coba adik-adik semua, orang sama-sama bilang doa Bapa kami. Coba, bagaimana? Adik-adik masih tahu atau selalu lupa tuh doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ada kasih ajar para murid-murid? Masih. Coba kita mulai. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow, luar biasa. Tepuk tangan semua yang pinter-pinter. Ya, luar biasa. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, kemudian setelah Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus kembali mengajarkan kepada murid-muridnya perumpamaan di mana seorang teman meminjam roti kepada teman yang lain, karena waktu itu dia ada dalam perjalanan, kemudian semalam kok nyanda ada roti. Nah, adik-adik, ini teman ini percaya bahwa dia teman mau kasih pinjam roti pada dia, karena dia tahu kalau dia mau minta nyandak malo-malo, adik-adik. Jadi karena dia nyandak malo-malo mau minta, maka pasti dia bilang dia teman mau kasih. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, coba orang baca ulang itu ayat 9 bacaan tadi. Mana ada pegang Alkitab atau sudah pegang Alkitab, adik-adik? Ada ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik, pertama apa kotip? Pertama apa? Mintalah. Kemudian kedua, carilah. Ketiga, ketoklah. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, begitu
semua anak-anak sekolah minggu. Kalau ada yang torang inginkan, kalau ada yang torang harapkan, torang mesti apa? Mesti minta. Minta bantuan lewat apa, adik-adik? Lewat apa? Lewat doa. Kemudian habis minta, torang mesti apa? Cari. Berarti kalau cari torang mesti apa? Berusaha. Nah, kalau adik-adik, siapa yang suka jadi dokter? Nah, siapa yang suka jadi dokter? Ada yang suka jadi dokter, pasti adik-adik di rumah juga pasti ada yang ingin suka jadi dokter. Nah, kalau mau suka jadi dokter, malas-malas belajar? Boleh, bela-bela boleh malas-malas belajar. Mesti berusaha, yaitu rajin belajar. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, kemudian torang mesti ketok, torang mesti usaha. Bapaksa mesti setelah berusaha, torang mesti betul-betul minta kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, jadi cerita Alkitab torang pada pagi hari ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat adik-adik. Kemudian yang kedua, torang ini mulai malu-malu. Torang mesti minta apa yang torang harapkan kepada Tuhan. Kemudian apa yang torang harapkan, apa yang torang inginkan, itu torang harus usahakan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, demikian cerita Encira di pagi hari ini. Dan ayat hafalan. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan. Dia bicara bagaimana? Minggu depan, adik-adik, minggu depan minta bantu Pak Mama yang belum tahu, atau Pak Papa atau Pak Kakak, rekam atau video call Pak Encira. Nah, video call di nomor 0812 44 75 66 14. Jadi video call atau kirim video kepada Encira minggu depan. Siapa yang kirim mau dapat hadiah. Ayat hafalan Lukas pasal 11 ayat 9. Tadi yang baca toh? Bagaimana kau teh? Baca ulang. Lukas pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan sayang sekali pada adik-adik. Sedangkan orang tua, orang minta pasti memberikan yang terbaik. Apalagi Bapa di surga yang sangat sayang pada orang semua, pasti akan memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Sekarang evaluasi. Nah, evaluasi. Pertanyaan pertama, sebutkan alamat dan judul pelajaran kita hari ini. Lukas 11 ayat 1 sampai 11. Lihat judul? Hal berdoa. Hal berdoa. Wah, pinter sekali. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Iya, doa Bapa kami luar biasa. Pinter-pinter semua dan ada yang perhatikan itu cerita Alkitab luar biasa adik-adik. Demikian Encira punya cerita buat adik-adik saat ini. Walaupun adik-adik semua di masa pandemi COVID-19 ini yang begitu sulit, dimulai baku dapat, jaga jarak, apalagi teh? Cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah. Makanan bergizi, jangan lupa ya adik-adik. Makan bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Semua mesti lakukan itu dan terus orang produktif. Jangan kumang sudah dimalas, mesti berusaha untuk mencapai orang cita-cita. Oke, terima kasih adik-adik.
Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Oke, baik adik-adik sekalian, tadi tolong mendengar cerita firman Tuhan dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Tolong bilang sama-sama persembahan. 1, 2, 3. Persembahan. Baiklah, sambil memberikan persembahan, ya sambil mempersiapkan juga, orang akan menyanyi bersama-sama lagu yang berjudul DIAKONIA atau Diakonia. Oke, sambil beri persembahan, orang menyanyi sama-sama lagu DIAKONIA. Memberi dengan sukacita, ayo. Sambil beri persembahan kita menyanyi bersama-sama DIAKONIA. Sudah memberikan persembahan, semua sudah memberikan yang terbaik, dan saat ini kita akan mendoakan persembahan kita, juga akan berdoa syukur, dan kita akan mengundang sekali lagi Enci Elvira atau Enci Ira untuk memimpin kita dalam doa syukur di pagi hari ini. Dipersilakan. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, mari orang berdoa bersama. Bagaimana kota untuk berdoa? Semua cuci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, terima kasih banyak hari Minggu ini kami sudah boleh beribadah bersama. Kami sudah menyanyi, memuji Tuhan. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ajar-ajarkan terus kami anak-anak untuk dekat kepadamu, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan rajin belajar. Dan tolong kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan lewat tingkah laku, lewat apa yang kami bicarakan, apa yang kami lakukan dalam pergaulan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan hari ini. Berkati orang tua kami Tuhan, lewat pekerjaan, lewat talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, agar supaya mereka terus senantiasa diberkati Tuhan, dan kami semua Tuhan boleh hidup dalam takut akan Tuhan yang terus menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan bersama-sama untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau mau menolong mulai dari pemerintah pusat sampai yang ada di tingkat desa kelurahan. Lebih khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Kemudian di Kabupaten Minahasa Utara, Ibu Bupati dan Wakil Bupati. Di Kecamatan Talawan, Bapak Camat, sampai di desa kami yang tercinta ini Tuhan, Desa Kolongan. Biarlah Engkau menolong, memberkati Bapak Hukum Tua, bersama dengan seluruh perangkat Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, untuk dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang baik, yang benar-benar diberkati Tuhan, untuk membawa kami keluar dari pandemi yang sementara kami hadapi ini, khususnya bahkan membawa kehidupan kami dalam kehidupan yang
lebih baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk gerejamu Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa, mulai dari arah sinode, wilayah sampai di jemaat kami, Jemaat Gemim Baitel Kolongan. Tuhan pimpin Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bapak Pendeta Simon Yahya Surentu, Sarjana Teologi, bersama dengan Wakil Ketua, Bendahara, bahkan semua anggota yang ada di Badan Pekerja. Tuhan Yesus tolong supaya mampu menjalankan tugas pelayanan yang sudah Tuhan embankan dengan baik. Kami berdoa juga untuk seluruh pendeta, Pendeta Teddy, Pendeta Swantika, bahkan semua pelayan khusus yang ada Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada semuanya Engkau berkati, supaya senantiasa dapat menjalankan tugas pelayanan untuk lebih membawa kami, Jemaat Baitel Kolongan, sebagai jemaat yang takut akan Tuhan dan jemaat yang terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan khusus untuk Komisi Pelayanan Anak. Mari Engkau tolong kami semua Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi anak-anak-Mu yang ada di Jemaat Gemim Baitel Kolongan ini. Tolong Tuhan kami, agar kami terus mampu menjangkau semua anak, sehingga melalui anak-anak ini Tuhan dapat menjangkau semua untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Kami terus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Baitel Kolongan. Biar Engkau mau sehat-sehatkan mereka Tuhan. Mampukan mereka terus dalam kondisi yang sulit ini untuk rajin belajar, tetap dengar-dengaran kepada orang tua, terhadap guru, dan mampu Tuhan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Inilah kami semua yang selalu berdoa. Inilah kami semua yang selalu membawa ucapan syukur kami Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan yang bersyukur. Ada yang ketambahan usia Tuhan, Engkau memberkati mereka. Namun tak lupa juga kami selalu berdoa bersama untuk anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Pakai obat, tindakan medis yang mereka lakukan, yang mereka buat Tuhan untuk menjadi saluran berkat kesembuhan yang kami percaya hanya berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah kami semua yang berdoa, yang mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu diberkati Tuhan. Tibalah kita di penghujung ibadah di pagi hari ini. Dan untuk menutup ibadah di pagi hari ini, Enci undang semua bangkit berdiri. Ayo kita semangat memuji nama Tuhan. Torang semua tutup perampai ibadah minggu ini. Torang sama-sama katakan lagu yang berkata bahwa aku diberkati. Semua bilang aku diberkati. 1, 2, 3. Aku diberkati. Nah, torang mau menyanyi sekarang. Aku diberkati. Sambil bertepuk tangan yang meriah, ayo aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
akan dilayani kembali oleh Cira. Ya adik-adik manis, kita akan menerima berkat lewat ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai anak sekolah minggu, bahkan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Baik, pujilah nama Tuhan. Saat ini ibadah Minggu tanggal berapa ini Teh? 31 Mei tahun 2020 telah selesai. Uji sampaikan terima kasih banyak untuk semua yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Mama Papa yang sudah memfasilitasi, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Dan torang akhiri ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Torang ganti dengan apa? Tetap jadi rumah. Nah, oleh karena itu mari kita menyanyi sama-sama dengan penuh riang gembira dengan posisi berdiri. Torang menyanyi sama-sama lagu Selesailah Sekolah Minggu. Sambil bertepuk tangan, torang bilang selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, tetap jadi rumah. Bye bye, bye bye. Sekali lagi. Selesailah sekolah minggu, tetap jadi rumah. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu datang. Terlebih khusus Encik Ira yang telah membawakan firman, Encik Sisi yang juga telah menjadi MC, bahkan adik-adik sekolah minggu yang turut dalam kegiatan pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Engkau memberkati kami. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.